Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Izzatul Jannah dengan NIM 30300122098. Di sini saya akan memaparkan materi terkait eh, biografi dan pemikiran hermeneutika Al-Quran Muhammad Abid Al-Jabiri dalam mata kuliah hermeneutika Al-Quran. Nah, di sini ada pun eh, biografi singkatnya. Biografi singkat Muhammad Abid Al-Jabiri. Beliau lahir pada tanggal 27 Desember 1936 di Figuing, sebuah kota kecil di wilayah selatan Maroko. Beliau tumbuh dalam keluarga yang memiliki latar belakang keilmuan dan nasionalisme yang kuat. Beliau dilahirkan dari sepasang suami istri yakni Muhammad dan Al-Wazina. Ibunya Al-Wazina ini merupakan keturunan dari Sayyid Abdul Jabbar Al-Fajiji, seorang ulama besar yang dikenal memiliki karya-karya manuskrip berharga. Em, Bahkan salah satu karya leluhurnya ini masih tersimpan di perpustakaan pribadi seorang orientalis Prancis. Sementara itu, ayahnya merupakan seorang nasionalis sejati yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis dan Spanyol. Adapun terkait wafatnya Muhammad Abid Al-Jabiri ini, beliau wafat pada hari Senin 3 Mei 2010 di Casablanca, meninggalkan warisan pemikiran yang terus dikaji dan dibahas hingga saat ini. Kemudian ada pun latar belakang keilmuannya, yang dimana setelah menyelesaikan pendidikan madrasah ibtidaiyah di Burroh Watoniyah, beliau melanjutkan sekolah menengah pada tahun 1951 hingga sampai 1953 di Casablanca. Setelah Maroko merdeka, Al-Jabiri berhasil memperoleh diploma Arabic High School. Nah, sejak muda, beliau ini sudah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia filsafat. Nah, ketertarikannya pada filsafat ini yang membawanya belajar di Universitas Damaskus pada tahun 1958. Lalu pindah ke Universitas Rabat, tempat ia menyelesaikan program master tahun 1967 dengan tesis tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Judul tesisnya itu Falsah atau Tarikh Inda Ibnu Khaldun. Nah, selain dikenal sebagai seorang intelektual, Al-Jabiri ini juga aktif dalam dunia politik. Dengan bekal pendidikan, pengalaman, dan perjuangannya, Muhammad Abid Al-Jabir ini tumbuh menjadi salah satu pemikir Muslim kontemporer yang paling berpengaruh. Pemikirannya banyak memberi warna dalam dunia filsafat, epistemologi, dan pembaruan pemikiran Islam. Nah, adapun pemikiran hermeneutika Al-Quran Muhammad Abid Al-Jabiri ini, yang pertama di sini redefinisi Al-Quran. Yang dimana Al-Jabiri ini menolak anggapan bahwa kata Al-Quran itu tidak memiliki makna lain selain nama kitab suci umat Islam. Al-Jabiri mendefinisikan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab. Namun bukan untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh umat manusia dan sebagai kelanjutan dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Adapun Tunggu dulu. Adapun tiga unsur definisi Al-Quran menurut Al-Jabiri. Yang pertama di sini itu Al-Quran bukan wahyu baru, tapi merupakan lanjutan risalah kenabian. Kemudian yang kedua penurunannya itu turunnya Al-Quran itu merupakan peristiwa ruhani. Nah, di mana ini merupakan momen sakral yang mengandung makna spiritual yang mendalam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ini menjadikan Nabi sebagai muzir, pemberi peringatan atau pemberi peringatan, yakni orang yang senantiasa mengingatkan manusia akan kebenaran dan kebatilan. Kemudian pemikiran hermeneutikanya yang kedua terkait bahasa Al-Quran. Menurut Al-Jabiri, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga pembentuk cara berpikir dan batas pengetahuan manusia.
Al-Quran disebut Alkitab Al-Arabul Mubin karena diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas sesuai dengan masyarakat Quraisy saat itu. Pemilihan bahasa Arab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kebijaksanaan agar wahyu mudah dipahami oleh penerima pertamanya. Menurut Al-Jabiri, memahami Al-Quran tidak bisa lepas dari bahasa Arab karena di sanalah letak kunci makna yang sesungguhnya. Kemudian pemikiran hermeneutikanya yang ketiga terkait keumian Nabi. Dalam bukunya Faham Al-Quranul Karim, Al-Jabiri ini menolak tafsiran Ummi sebagai buta huruf karena beliau mempertanyakan bagaimana mungkin seorang nabi tidak bisa membaca dan mengapa ketidakmampuan itu dianggap sebagai bentuk mukjizat Al-Quran. Menurutnya, pandangan tersebut justru menunjukkan ketidaktahuan terhadap konteks sosial bangsa Arab dan relasinya dengan ahli kitab. Nah, Al-Jabir ini menegaskan bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran yang secara eksplisit maupun implisit menyebut Nabi sebagai buta huruf. Beliau lebih percaya dan mengaitkannya dengan istilah umam atau umat-umat, yakni umat yang belum menerima kitab suci sebelumnya. Eh, yang di mana beliau menyandarkan pandangannya ini pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 48 yang menyebut bahwa Nabi tidak pernah membaca atau menyalin kitab-kitab terdahulu. Jadi makna ummi lebih tepat dimaknai menurut Al-Jabiri ini bukan karena apa jadi makna ummi lebih tepat dimaknai menurut Al-Jabir ini sebagai orang yang tidak membaca kitab sebelumnya, bukan karena tidak bisa membaca atau menulis. Kemudian pemikiran hermeneutikanya yang keempat terkait kisah-kisah Al-Quran. Dalam kitab Mudkhal ilal Quran, Al-Jabiri ini menghususkan satu bab penuh untuk membahas kisah-kisah Qurani. Menurut Al-Jabiri, kisah dalam Al-Quran adalah cerminan dakwah Nabi Muhammad SAW, bukan sejarah literal. Al-Jabiri juga menyusun kitab kisah-kisah Qurani berdasarkan urutan turunnya wahyu atau tartib nuzuli dan membaginya dalam dua periode utama, yakni Mekah dan Madinah. Dari pembagian itu, beliau mengklasifikasikan kisah Qurani menjadi tiga. Yang pertama, kisah azab untuk kaum yang mendustakan rasul-rasul mereka, yang dimana ini ditujukan untuk menakut-nakuti kaum Quraisy yang menentang Nabi. Kemudian yang kedua, kisah sanjungan dan pujian kepada para nabi. Ini tujuannya adalah menegaskan kebenaran risalah mereka, terutama para nabi Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kisah dialog dan kritik terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, yang dimana ini ditemukan dalam periode Madinah yang menunjukkan penyimpangan mereka dari agama Ibrahim. Kemudian beliau mematakan kisah-kisah ini berdasarkan tiga fase turunnya wahyu. Yang pertama, periode Mekah pertama dari surah Al-Fajr hingga Al-Qamar berisi dasar-dasar keimanan. Yang kedua, periode Mekah kedua dari surah Shad hingga Al-Ankabut. Dan yang ketiga, periode Madinah mulai dari hijrah hingga wafatnya Nabi. Jadi terkait kisah-kisah Al-Quran di sini menurut Al-Jabiri, kisah dalam Al-Quran adalah cerminan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan sekedar cerita sejarah, tetapi jendela yang terbuka lebar untuk memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan erat dengan perjuangan para nabi terdahulu. Nah, ya itu mungkin dari saya. Sekian. Summa akhirul kalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.